1990, di sebuah desa kecil di mana tempat ini memiliki julukan Kampung Dukun karena terkenal akan kekuatan para dukun yang diperkuat oleh memedi dan dedemit. Tetapi dedemit paling kuat di desa ini adalah Nyai Hutan yang memiliki julukan penguasa seni peteng, dan belum ada satupun dukun yang bisa menjadikan dukun itu sebagai median santet. Dan datanglah penghuni baru di desa itu bernama Asri dan Dewi. Asri dan Dewi datang ke desa tersebut karena ingin mengurus tanah milik nenek si Asri yang akan dijadikan tumah. Namun sebelum melihat tanah milik nenek Asri, dia berkunjung ke rumah neneknya terlebih dahulu. Dan sesaat Asri dan Dewi masuk ke dalam rumah, ia tidak menemukan siapa-siapa. "Why, nenek Gewe kok nggak ada di mana-mana ya? Mungkin nenek MU sedang keluar kali." Lalu mereka menaruh barang bawaan mereka, dan mereka memutuskan untuk bertanya kepada orang-orang sekitar, "Permisi Pak, Bapak kenal sama nenek Ningsih tidak?" "Iya, kenapa ya Mbak? Kok dia tidak ada di rumahnya ya Pak?" "Mbak, siapanya Nek Ningsih ya? Ini Pak, saya cucuk Nek Ningsih." "Nek Ningsihnya di mana ya Pak, BPK lihat nggak?" Lalu bapak-bapak itu bilang, "Mbak, nenek Mbak hilang sudah dari 1 BLN yang lalu." Mendengar hal itu Asri seketika terkejut dan hampir tak percaya. Lalu dia pun lari ke dalam rumah. "Asri, tunggu!" teriak Dewi. Saat masuk ke dalam rumah ia tak menemukan Asri. "Sri, kamu di Muyana?" Lalu Dewi dikejutkan oleh nenek-nenek yang tiba-tiba muncul di depannya. "Nyari siapa Cuk?" "Ini Nek, saya nyari teman saya." "Kok nenek bisa masuk?" "Saya di sini." Untuk memberi pesan kepada Asri jangan sampai tersesat. Lalu tiba-tiba ada yang memegang pundak Dewi dan ternyata itu Asri yang sedari tadi memanggil-memanggil nama Dewi. Lalu saat Dewi melihat ke arah nenek itu berada dan tak melihatnya lagi. Tetapi Dewi tak mengatakan sepatah kata pun tentang nenek-nenek yang tadi dia lihat. Saat malam tiba ada suara ketukan pintu, dan saat dibuka ada Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, ada apa Pak, kok malam-malam gini keluar rumah?" "Kamu ikut saya sekarang, mau ngapain emangnya Pak?" "Ada yang mau saya bicarakan dengan kamu dan ini penting." "Oh begitu, baiklah." Lalu Asri dan Pak Kepala Desa pergi bersama ke suatu tempat. Lalu Asri bertanya, "Nama Pak Kepala Desa apa Pak?" "Nama saya Pak Parjo Wibowo." "Kamu bisa panggil saya Pak Parjo." "Apakah masih jauh Pak?" "Tidak, itu tempat yang ada apinya itu." Seketika terkejut karena samar-samar dia melihat orang yang sedang dibakar mereka bagaikan sate yang ditusuk tanpa memikirkan perasaan yang mereka tusuk. Lalu api itu dipadamkan dan mayat-mayat itu disajikan, dan katanya mayat-mayat itu adalah tumbal, dan Asri diberi sebuah telur, dan Asri disuruh untuk memecahkan telur tersebut, dan saat dibuka telur itu keluar cairan hitam dan kuning, telur-telurnya seperti membentuk sebuah janin ayam. Lalu Pak Parjo bilang kalau hal itu bertujuan untuk menghormati leluhur sekaligus untuk menyambut pendatang baru, karena tak ingin mengecewakan orang-orang. Dia pun memakan daging itu dan melihat orang-orang makan dengan sangat lahap, dan saking lahapnya mereka memakan daging itu seperti layaknya binatang. Setelahnya mereka mengadakan ritual yang terlihat seperti ritual pemanggilan dan pengusiran roh jahat. Ritual ini ada sebanyak 3 kali, dan mulailah ritual pertama. Asri disuruh duduk di tengah-tengah kerumunan orang, sambil komat kamit Asri seperti orang yang sedang mabuk. Matanya mulai terasa berat sayup-sayup. Asri mendengar suara yang memanggil namanya, "Sri, Asri, Sri." Namun karena sedang dalam kondisi kepala yang terasa pusing dan tubuh yang terasa lemas, ia berusaha untuk sadar. Dan beberapa saat kemudian Asri terbangun dan Asri langsung muntah. Dan Asri kaget karena ia memuntahkan anak ayam yang berwarna hitam pekat. Lalu Asri pun mimisan dan kembali pingsan. Setelah sadar ia terbangun dan melihat Dewi yang kelihatan sangat cemas. "Sri, Sri, sadar Sri." Asri pun sadar, dan bertanya, "Kok aku bisa di sini? Tadi malam kamu dibawa pulang sama Pak Kepala Desa, kamu juga pas dibawa pingsan sama mimisan. Aku dari tadi malam jagain kamu sampai aku nggak tidur."
Lalu di malam harinya Dewi bermimpi dia diikat di sebuah tiang dan melihat Asri sedang disembah-sembah oleh para warga. Lalu tiba-tiba ada yang mencengkeram mulut Dewi dan Dewi pun bangun dari mimpinya. Lalu tiba-tiba lampu padam dan Dewi bergegas mencari lilin. Dan saat lilin dinyalakan tiba-tiba ada Asri yang berdiri di sampingnya lalu berkata, "Kamu seharusnya nggak sekarang," kagetnya. Dan saat Asri mengusap wajahnya, mata Asri berubah menjadi full putih. Dewi yang sadar kalau Asri kesurupan, dan saat Dewi lari untuk keluar entah bagaimana Asri muncul dan langsung mentikam Dewi lalu membaca mantra lalu memuntahkan suatu cairan lalu Dewi pun pingsan. Saat pingsan Dewi melihat Asri yang sedang melakukan ritual pemanggilan roh pelindung dan ternyata roh itu adalah Nyai Hutan yang memiliki kekuatan paling kuat di antara yang terkuat. Selain itu Dewi lihat kalau Asri kesurupan terus memakan organ dari salah satu warga yang ikut ritual itu dan merobek-robek bagian dalam si korban, dan juga menggerok salah satu wanita yang masih perawan. Lalu meminum darah perawan tersebut dan setelah meminum darah si perawan ia juga membunuh ibu hamil lalu memakan janinnya. Lalu semua orang pun menengok ke arah Dewi lalu tiba-tiba Asri muncul di belakang sambil memanggil nama Dewi, lalu Dewi pun dibawa kembali ke alam dunia kembali. Lalu saat sadar ia tak menemukan Asri lalu Dewi langsung pergi mencari Asri. Dia pun melihat Asri sedang disembah dan dipuja oleh para warga lalu ia pun berlari dan memanggil Asri, "Sri sadar Asri, kamu lagi, sepertinya kamu ingin menjadi seperti orang-orang yang baru saja aku habisi." Lalu tiba-tiba Dewi dirasuki arwah nenek Asri, dan ternyata kekuatan nenek Asri sangat kuat sehingga Asri tewas, dan Dewi pun sadar dan langsung kabur dari tempat itu. Sesampainya ia di rumah ia menceritakan hal yang ia dan Asri alami, dan bagaimana Dewi tahu apa yang dialami Asri. Karena saat kerasukan nenek Asri menceritakan semuanya. Dan karena Dewi merasa bersalah ia pun menyerahkan dirinya sendiri ke penjara. Lalu saat Dewi sedang bercermin ia diteror oleh Asri, dan ada yang bilang Dewi stres lalu akhirnya bunuh diri. Tamat.